Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lalu, kita sudah membahas tentang nasy'atu ushulil fiqih wa tatawwuruh, pertumbuhan ilmu ushul fiqih dan perkembangannya yang terbagi menjadi 5 periode. Maka pada hari ini kita akan melanjutkan pada materi nasy'atu ilmil fiqih wa tatawwuruh, pertumbuhan ilmu fiqihnya dan perkembangannya yang terbagi menjadi 6 masa, yaitu masa Nabi, sahabat, tabi'in, masa tadwin, masa taklid, dan masa kebangkitan. Kemudian kita akan membahas al-farqu bainal fiqhi wa usulihi, perbedaan antara ilmu usul fiqih dan fiqih. Pertumbuhan dan perkembangan ilmu fiqih itu terbagi kepada 6 masa. Yang pertama itu pada masa Rasulullah SAW, kedua masa sahabat, ketiga masa tabi'in, keempat masa tadwin atau pembukuan kodifikasi ilmu fiqih, yang kelima masa taklid, dan yang keenam adalah masa kebangkitan. Masa Rasulullah SAW, yakni dari bi'tsa atau diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai beliau wafat. Ilmu fiqih pada masa Nabi ini terdiri dari hukum-hukum yang termuat di dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang disabdakan oleh Rasulullah tentang hal yang terjadi ataupun hukum-hukum yang ditanyakan oleh para sahabat. Pada masa ini sumber hukumnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di masa ini ilmu fiqih belum dibukukan. Yang kedua yaitu pada masa sahabat Nabi, yaitu dari 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Pada masa ini para sahabat menemukan permasalahan-permasalahan yang tidak ada pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, para sahabat pun dituntut untuk berijtihad dan menjawab persoalan tersebut. Sumber hukum pada masa ini didasari pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para sahabat. Pada masa ini ilmu fiqih juga belum dibukukan. Masa tabi'in, yakni dari 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Pada masa ini, karena wilayah Islam sudah meluas, menyebar, permasalahan-permasalahan yang muncul pun beragam, maka para ulama juga dituntut untuk berijtihad untuk memecahkan masalah tersebut. Sumber hukum pada masa ini adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijtihad sahabat, dan ijtihad para tabi'in. Pada masa ini, ilmu fiqih mulai dibukukan seiring dengan periwayatan hadis. Maksudnya adalah ketika hadis-hadis mulai dibukukan dan hadis itu mengandung masalah fiqih, maka secara tidak langsung ilmu fiqih pun ikut dibukukan. Masa tadwin atau kodifikasi ilmu fiqih, yakni dari 133 Hijriah sampai 350 Hijriah. Pada masa ini, ilmu fiqih berkembang sangat pesat. Sumber hukum pada masa ini adalah Al-Quran, Sunnah Nabi, ijtihad sahabat, dan ijtihad para imam mujtahid. Pada masa ini muncul banyaknya karangan-karangan pada ilmu fiqih. Dan muncul juga mazhab-mazhab dengan berbagai metode dan perspektif. Di antaranya 4 mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanbali, dan mazhab Imam Hanafi. Pada masa tadwin ini pula dimulailah pembukuan ilmu-ilmu keislaman lainnya, seperti ilmu qiraat dan yang lain. Di masa ini pula ilmu fiqih mulai tersusun secara sistematis. Masa taklid, yakni dari 351 Hijriah sampai 656 Hijriah. Setelah berlalunya masa tadwin dan pembukuan besar-besaran ilmu keislaman, terutama pada masalah fiqih, maka umat Islam mengalami masa statis atau jumud. Karena pada masa ini semangat ijtihad umat Islam berkurang dan mereka hanya mempertahankan ide dari mazhabnya dan berpegang atau bertaklid kepada mazhabnya masing-masing. Pada masa ini, ulama fikih lebih banyak memberikan penjelasan terhadap kandungan kitab fikih yang telah disusun dalam mazhab masing-masing pada periode sebelumnya, yakni periode tadwin atau kodifikasi ilmu fikih.
Yang terakhir yaitu masa kebangkitan fikih modern, yakni dari 657 Hijriah sampai sekarang. Masa kebangkitan ini merupakan suatu wujud kesadaran dan kebangkitan dari kemunduran fikih pada periode sebelumnya, yakni periode taklid. Para ulama kembali melakukan ijtihad hukum dalam menjawab persoalan di era modern, ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga kajian fikih di berbagai negara Islam. Kemudian dengan munculnya juga konferensi-konferensi internasional mengenai ilmu fikih seperti yang pernah terselenggara di kota Mekah. Juga dengan munculnya jurnal ataupun ensiklopedia fikih dan munculnya pusat-pusat studi atau universitas yang memiliki jurusan-jurusan atau fakultas syariah Islam. Itulah sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu fikih. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara ilmu fikih dan usul fikih. Wajhul farqi atau letak perbedaannya antara ilmu usul fiqih dan fiqih. Yang pertama pada al-mawdu' atau tema pembahasannya. Kalau ilmu usul fiqih itu ad-dalilus syar'i min haitsu ma yathbutu bihi min al-ahkamil kulliyah. Dalil syara' yang diambil darinya hukum-hukum global. Kalau yang dibahas dalam ilmu fiqih itu adalah fi'lul mukallaf min haitsu ma yathbut lahu min ahkamil amaliyah, yaitu perbuatan mukallaf yang terikat dengan hukum-hukum amaliyah. Jadi contohnya di sini adalah kalau ilmu usul fiqih yang dibahas itu dalil syara' yang diambil darinya hukum-hukum global. Contohnya adalah qiyas, mutlaq, dan lain-lain. Adapun yang bahas di dalam ilmu fiqih itu adalah suatu perbuatan mukallaf yang terikat dengan hukum amaliyah. Misalnya sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, letak perbedaannya pada bidayatuhu ka'ilmin mustaqil. Awal mula dijadikannya sebagai suatu ilmu tersendiri seperti ilmu tauhid. Maka kalau untuk ilmu usul fiqih itu dimulainya itu pada abad ketiga Hijriah. Adapun ilmu fiqih itu sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Letak perbedaan yang ketiga yaitu pada al-i'timad atau sandarannya. Kalau ilmu usul fiqih itu alal qawaidil ijmaliyah berdasarkan kaidah-kaidah global. Maksudnya adalah dalam penggunaan dalil syara' ada kaidah-kaidah global yang mengatur, tidak sembarang berijtihad dan menggunakan dalil syara'. Kemudian untuk sandaran pada ilmu fiqih itu adalah alal adillati tafsiliyah berdasarkan atas dalil-dalil terperinci. Misalkan untuk perintah salat tadi, maka ada dalil-dalil terperinci yang mengatur, yaitu adalah sunnah Nabi yang mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan salat. Letak perbedaan yang keempat yaitu pada al-masdar atau sumber acuan. Untuk ilmu usul fiqih, sumber acuannya adalah al-lughah al-arabiyyah wa ilmu al-kalam wal ahkam syar'iyyah, yaitu bahasa Arab, ilmu logika, dan ketetapan-ketetapan hukum dari sisi pembentukannya. Kemudian kalau ilmu fiqih, sumbernya adalah al-adillah asy-syar'iyyah min al-kitab was sunnah wal ijma'. Itu dalil-dalil syara', apakah itu dari Al-Quran, dari sunnah ataupun dari ijma'. Sekian materi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.